Oke, Pak Rohib, ini Anda mengajar di mana? Di MI, Bu. Oke, MI di Muhammadiyah. Sukoharjo ya? Sukoharjo. Oke, ya. Oke, so ada beberapa pertanyaan terkait dengan kompetensi yang harus dikuasai seorang pendidik ya, terkait dengan kompetensi profesionalisme ya. Yang pertama terkait dengan apa Pak ya? Ini kan langsung saja ya. Jadi langsung berdasarkan pengalaman Anda mengajar selama ini, teori belajar yang dipakai selama ini kira-kira yang dominan ya itu apa? Yang sudah real dipraktekkan di lapangan. Bu, selama diskusi sama tanya jawab. Itu teori belajar apa bukan? Ini saya tanyanya tentang teori belajar loh Pak. Yang Melandasi penyusunan rancangan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran gitu. Jadi bukan teknik atau metode pembelajaran, tapi terkait dengan ketika seorang pendidik itu menyusun RPP ya, ada pertimbangan yang ada di kepalanya pastinya ya tentang landasan teori yang dipakai untuk diimplementasikan di lapangan nantinya gitu atau pada RPP tersebut gitu. Ada teori belajar kognitif, behavioristik, ada konektivisme, konstruktivistik, humanisme, sosial, yang mana yang dipakai selama ini berdasarkan pengalaman? Yang kognitif, afektif, dan berkomotor. Ya, berarti belum nyambung ya. Itu teori belajar yang melandasi. Ada teori behavioristik. Jadi seorang guru harus memberikan stimulus terhadap siswanya. Dan nanti respon siswa bagaimana gitu. Coba tak kasih contoh saja. Mungkin ada siswa yang menang saat lomba kompetisi misalnya. Yang kamu lakukan sebagai seorang guru, treatment apa yang kamu berikan ke siswa tersebut? Atau biasa saja, tidak usah ngapa-ngapain, toh dia sudah pinter. Jadi nggak usah tak kasih apa-apa, berarti dia akan pinter gitu. Apa? Jadi kalau misalnya ada kasus saja, ada siswa yang menang lomba, itu kamu ngapain? Responmu sebagai guru itu apa? Ya senang, suruh motivasi lagi Bu, biar mempertahankan dan meningkatkan. Nah, wujud motivasi itu Pak, ya stimulus. Kemudian responnya siswa kalau sudah diberi motivasi wujudnya apa? Apa hanya motivasi saja? Apa dengan memberikan sesuatu? Biasanya ya diberi sesuatu, hadiah, berupa hadiah atau apa. Itu kan yang disebut sebagai atau mengadopsi teorinya, teori belajar behavioristik. Jadi ada perubahan tingkah laku antara sebelum dan setelah pemberian respon. Jadi dia tambah semangat. Siswa ketika dikasih dijajak ke kantin sajalah misalnya yang bahasa sederhana. Oke, terkait dengan tujuan pembelajaran, gimana cara Anda ini Pak merumuskan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran Dalam RPP. Iya, kita ambil dari indikator Bu. Terus? Setelah mengamati teks PowerPoint tentang pengertian dan macam-macam makanan halal dan haram, peserta didik mampu menganalisa definisi serta ketentuan makanan halal dan haram dengan benar. Ya. Itu dengan metode apa? Cara merumuskan tujuan pembelajaran. Ya. Jadi ABCDA itu audit. Oke, apa bedanya antara LKS dan LKPD? LKS lembar kerja siswa peserta didik, lembar kerja peserta didik, LKS lembar kerja LKSS siswa. Ya, apa bedanya antara LKS dan LKPD?
yang kamu ketahui selama ini, kondisi real di lapangan saja. Untuk LKS digunakan, jadi sama-sama digunakan setiap hari, tapi untuk LKS bisa sebagai pegangan ya Bu. Untuk LKPD lembaga siswa biasanya apa itu RPP setiap kali pertemuan itu dikasih LKPD. Oke, kalau LKS ya hampir sama, tapi ya. Ya. Oke, LKS itu dibuat oleh siapa toh? Kalau LKS di sini dibuat dari KKM dari kabupaten. Oke, atau bisa jadi dari penerbit ya. Jadi biasanya kumpulan guru-guru MGMP yang sepakat kemudian beli di penerbit tertentu, percetakan tertentu ya. Sementara kalau LKPD dibuat guru. Oke, dibuat oleh guru dan lingkupnya lebih sempit ya dibandingkan dengan LKS. Kalau LKS itu untuk 1 semester atau per semester, sementara LKPD itu untuk satu pokok bahasan ya. Oke, next. Terus di dalam dimensi pengetahuan itu ada 4 dimensi pengetahuan. Coba disebutkan, Pak, kasih contoh. Dimensi ya kognitif itu tadi, 1 pengetahuan, afektif, kemampuan mengutamakan perasaan, dan psikomotorik. Bukan yang itu ya. Itu kan ada di RPP Saudara waktu dibahas dan sudah kita bahas apa itu faktual, konseptual, terus apa lagi? Prosedural, metakognitif ya, 4 aspek pengetahuan, 4 dimensi pengetahuan yang harus ada pada materi ajar kita, kan begitu. Oke, gimana nih Pak? Tadi malam belajar apa enggak ini? Terkait dengan HOTS. Apa yang diketahui tentang HOTS dan itu apa? Nggak tahu, Bu. Waduh, ini dari sekian pertanyaan ini belum ada yang terjawab loh. Hanya separuh tadi yang sudah terjawab tentang LKS. Oke, jadi HOTS saja kok lali ya Pak. HOTS itu kan higher order thinking skills. Apa yang kamu ketahui tentang HOTS? Coba kamu ekspresikan saja, cerita apa itu HOTS. Oke, gimana cara guru mengembangkan sikap berpikir kritis kepada siswanya? Mengembangkan berpikir kritis pada siswa, kasih contoh coba Pak. Kalau teorinya masih bingung, coba kasih contoh yang sudah kamu praktekkan sajalah gitu. Bagaimana cara kamu mengarahkan siswa untuk berpikir kritis itu contohnya biar gitu. Itu kan pasti sudah kamu susun di RPP ya paling tidak. Terus kemarin juga pas peer teaching sudah juga mempraktikannya gitu. Merinci makan makanan halal dan haram. Terus? Didiskusikan, terus? Ya diceritakan gitu loh. Jadi jangan satu kalimat gitu. Coba kamu cerita gitu ya Pak ya. Silakan diceritakan. Tadi merinci makanan halal, terus didiskusi perbedaan antara makanan halal dan haram itu. Jadi minta siswa untuk berdiskusi, kemudian merinci, membedakan, membagi antara gambar satu, gambar dan satunya itu mana makanan halal. Ya, itu aktivitas sudah tepat untuk mengarahkan siswa berpikir kritis gitu dengan ciri-ciri KKO yang ada gitu.
Nah, KKO yang ada berdasarkan taksonomi Bloom itu kan ada C1 sampai C6. Ya toh? Nah, yang termasuk HOTS itu C berapa sampai berapa? C4 sampai 6, Bu. Apa itu? Apa saja mereka? C4 itu evaluasi, C4 analisis, evaluasi, kreasi. Mengkreasi atau mencipta ya. Oke. Oke, cukup terkait dengan uji profesionalisme saudara sebagai seorang pendidik. Sekarang kita bergerak ke BTQ, buka Al-Qur'annya, silakan. Ya, silakan dibaca, Pak ya. Surah Al-Fatihah saja, Al-Fatihah ya. Langsung surah Al-Fatihah. Yang sampai apa? Tadi barengan apa tuh? Barengan yang hilang suaranya tadi, Bu. Oke, ya sudah nggak apa-apa. Mungkin ya. barengan tadi. Hilang suaranya yang apa? Yang terakhir tadi, Bu. Mungkin. Oke. Semoga yang terakhir tadi, hanya terakhir tadi. Iya, tapi sudah di-save belum? Sudah, kan harus di-save. Contohnya guru kreatif bagaimana? Ya, contohnya kita biasa belajar namanya di dalam kelas. Kita mencari suasana bisa di luar atau di luar kelas itu aja. Pernah nggak Pak Rohim menerapkan itu? Pernah, Pak. Contohnya seperti apa? Apa gitu? Kita melihat apa itu untuk pelajaran fikih ya, Pak, saya. Iya, fikih. Kita keluar kelas, kita lihat, mengamati benda-benda di sekitar. Contohnya ada ayam, itu suruh ayam itu termasuk makanan halal atau haram. Ada lagi ya benda tumbuhan atau yang lainnya gitu, Pak. Itu namanya pembelajaran berbasis apa itu? Mengamati kemarin DL, Pak, apa itu namanya, discovery learning. Okay. Apa itu discovery learning itu? Menemukan penyelidikan proses menyimpulkan. Pernah menerapkan metode pembelajaran itu enggak? Pernah, Pak. Oke, berikutnya guru itu kan diharapkan bisa menjadi guru yang inovatif. Tahu nggak apa yang dimaksud? Bisa dikatakan seperti itu menurut saya. Kalau ngajar pernah nggak menggunakan media pembelajaran? Pernah, Pak. Seperti apa contohnya? Media pembelajaran seperti papan tulis, gambar, terus apa itu, proyektor. Oke, yang terakhir nih, kalau menjadi guru yang menyenangkan itu seperti apa, Pak Rohim? Menurut saya ya guru yang bisa murid tidak takut, itu aja. Oke, cukup Pak Rohim.